Baik, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masya Allah, seru ya. Tadi ada yang bilang dari em, teman-teman yang bergabung, yang tadi Mafaz Batam ya, seru sendiri katanya. Soalnya suaranya nggak kedengeran sama kita ya. Tapi gayanya seru banget, Masya Allah. Baik, jadi Alhamdulillah kita masih dalam suasana yang penuh dengan kesemarakan 17 Agustus. Kemarin juga di Masjidil Hafal kita sudah upacara, dan Uma juga yakin teman-teman punya agendanya sendiri dalam memperingati 17 Agustus. Nah, hari ini kita akan bahas sedikit tentang arti dan cara kita mensyukuri kemerdekaan kita. Alhamdulillah teman-teman sekalian, di bulan Agustus ini kita sangat semarak ya dalam menyambutnya. Kita lihat bahwa bendera sudah ada di mana-mana, baliho-baliho tulisannya Dirgahayu Kemerdekaan Indonesia. Kemudian kalau di komplek rumah Uma sendiri misalnya ada lomba-lomba hias sepeda, semuanya meriah dengan warna merah putih. Namun tentu saja di balik kemeriahan itu, di balik kesemarakan 17 Agustus itu, tentu ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak kita. Pertanyaannya diantaranya adalah, apa benar kita ini sudah merdeka? Dan apa sih sebetulnya makna kemerdekaan itu bagi kita? Kemudian bagaimana cara kita mengisi kemerdekaan itu? Nah, hari inilah kita akan membahas hal itu, teman-teman semua. Apa betul kita sudah merdeka? Sebenarnya arti merdeka itu apa? Bagaimana cara kita mengisi kemerdekaan sampai sejauh ini? Baik, teman-teman semua, tentu ini agak berbeda ya tausiahnya karena kita akan sedikit banyak membahas mengenai bagaimana supaya kita bisa mencintai tanah air kita. Kita flashback ke masa lalu. Kita ingat bagaimana kita dulu juga belajar sejarah ya. Bagaimana kemerdekaan Indonesia ini hadir di Indonesia. Kemerdekaan hadir di bangsa kita ini tentu bukan cara yang mudah. Kita menemukan banyak sekali jejak-jejak Islam dalam membuat Indonesia ini menjadi merdeka. Ya, kita lihat teman-teman sekalian bagaimana orang-orang Indonesia yang memang pada saat itu dan sampai hari ini mayoritas Islam. Kita lihat banyak sekali pejuang-pejuang Islam tampil dalam berbagai macam peperangan untuk kemerdekaan Indonesia, ya kan? Kita lihat misalnya di Jawa ada Pangeran Diponegoronya, atau di Aceh dengan pejuang-pejuang Islamnya, atau mungkin di Sumatera Barat, atau mungkin di daerah timur, di Makassar ada Sultan Alauddin namanya ya, yang beliau sangat mempertahankan kesultanannya dari rong-rongan VOC pada masa itu, dan banyaklah pahlawan-pahlawan kita yang sekaligus adalah ulama-ulama pahlawan yang sekaligus sangat mencintai Allah dan Rasul-Nya. Mereka berjuang untuk bisa membuat Indonesia ini merdeka. Kalau kita ingat sejarah lagi teman-teman semua, ketika dalam masa peperangan bersahut-sahut takbir itu terdengar ya. Bagaimana mereka sedang berjihad di jalan Allah untuk mempertahankan tanah airnya. Jadi antara Islam dan kemerdekaan Indonesia tidak bisa dipisahkan teman-teman semua. Kita lihat banyak sekali para tokoh-tokoh Islam, para ulama itu mewarnai lahirnya Indonesia. Kalau teman-teman ingat dan teman-teman pernah belajar dulu ketika kita mempelajari sejarah Indonesia ya, ada yang namanya Piagam Jakarta. Di Piagam Jakarta itu juga sebenarnya awalnya sila pertama bunyinya itu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Jadi terlihat jelas bagaimana Islam itu mewarnai dalam setiap perjuangan. Walaupun pada akhirnya PPKI mengubah itu menjadi butir pertama ketuhanan yang Maha Esa. Walaupun itu, tapi kita tahu bahwa sejarah Islam, sejarah Indonesia yang sangat panjang ini tidak lepas dari orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan teriakan takbir yang penuh semangat dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan semangat jihadnya, akhirnya kita bisa merdeka. Sekarang usianya sudah 78 tahun, alhamdulillah. Bukan sebuah hal yang mudah, mereka bersatu padu dengan pertolongan dari Allah membuat Indonesia menjadi Indonesia yang saat ini. Itu yang membuat kita harus sadari hal itu ya teman-teman semua. Islam tidak bisa dipisahkan dari kemerdekaan negara kita. Lalu sekarang kita mau bahas mengenai sekarang kita sudah merdeka. Sebenarnya makna merdeka itu apa sih? Dan betulkah kita benar-benar sudah merdeka? Coba kita lihat teman-teman sekalian. Kita ini sebagai manusia, sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala, kita ini dimuliakan.
diberikan keistimewaan yang luar biasa, yang mungkin makhluk-makhluk Allah lainnya tidak mendapatkan itu. Teman-teman lihat dalam surah Al-Isra ayat ke-70. Dalam surah Al-Isra ayat 70 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad karamna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dalam surah Al-Isra ayat ke-70, Allah Subhanahu wa taala menginformasikan betapa manusia ini dimuliakan. Makhluk yang bernama manusia, kita ini mulia dibanding dengan ciptaan Allah lainnya. Kata Allah dalam surah Al-Isra ayat 70, dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam. Kami angkat atau kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami berikan rezeki kepada mereka dari yang baik-baik. Kemudian Allah katakan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Jadi kita ini manusia adalah makhluk Allah yang terbaik. Kenapa? Allah karuniakan ilmu, akal, dan kelebihan lainnya dibanding dengan manusia makhluk-makhluk Allah lainnya. Dan bahkan ada yang juga yang mengatakan bahwa termasuk keutamaan dari manusia atau makhluk Allah kita-kita ini adalah eh, cenderung untuk terbebas dari berbagai macam penindasan dan penjajahan. Jadi kita mulia karena kita ini memang sebetulnya mm, harusnya adalah hamba Allah yang merdeka. Nanti akan sampaikan. Namun merdeka apa maksudnya? Kenapa Allah memuliakan kita dengan merdeka? Merdeka yang seperti apa yang dimaksudkan dalam pembahasan kali ini? Ada salah seorang utusan pada masa lampau, utusan umat Islam, yang beliau terlibat dalam perang Qadisiyah pada saat itu, sebuah perang, dan pihak musuh bertanya tentang apa tujuanmu datang ke tempat ini, maka pasukan perang itu mengatakan Allah mengutus Rasul untuk memerdekakan manusia. Jadi kami datang ke sini untuk memerdekakan manusia. Memerdekakan manusia dari apa? Allah mengutus Rasul untuk memerdekakan manusia. Allah mengutus kami datang kemari untuk memerdekakan manusia dari penghambaan manusia kepada manusia menuju penghambaan manusia kepada Robnya manusia. Jadi ternyata yang disebut merdeka adalah memerdekakan manusia dari penghambaan manusia kepada manusia, tunduknya bukan sama manusia, namun menuju penghambaan manusia kepada Robnya manusia. Kemudian yang disebut sebagai makna merdeka adalah dari sempitnya kehidupan dunia kepada kelapangan, dari ketidakadilan agama-agama yang ada kepada keadilan Islam. Jadi dari jawaban sang pasukan ini atau orang yang datang ke sebuah tempat untuk memerdekakan manusia, kita bisa lihat bahwa Islam memandang merdeka itu bukan hanya sekedar mengusir penjajah dari tanah air. Ternyata makna merdeka itu luas, teman-teman semua. Salah satunya makna kemerdekaan adalah bebas dari penghambaan kepada selain Allah menuju ketauhidan. Itu yang paling utama. Apakah kita sudah merdeka, bebas dari penghambaan kepada selain Allah? Penghambaan selain Allah apa sih? Kita menghamba kepada uang, kita menghamba kepada seseorang, kita menjadi hambanya atau budaknya apa? Sebuah pekerjaan atau kita menjadi budaknya yang lain-lain. Namun yang disebut sebagai merdeka kita adalah hambanya Allah. Penghambaan kepada selain Allah menuju kepada tauhid itu yang disebut dengan kemerdekaan yang sesungguhnya. Dan makna lainnya kemerdekaan dari kesempitan dunia, dari ketidakadilan menuju kepada keadilan Islam. Itu makna yang mungkin saat ini dekat dengan yang kita pahami ya. Kita mengusir penjajah dari kesempitan dunia. Alhamdulillah akhirnya penjajah sudah pergi dari menjadi keadilan dunia, itu merdeka juga. Namun yang Uma ingin sampaikan kepada teman-teman semua, penghambaan kepada Allah adalah kemerdekaan yang sebenar-benarnya. Jadi kalau ditanya kemerdekaan yang sebenarnya apa sih? Kemerdekaan yang sebenarnya adalah menuju dari penghambaan yang lain kepada yang lain menuju kepada kehambaan kepada Allah. Penghambaan kepada Allah adalah kemerdekaan yang sebenarnya. Jadi orang yang tidak menyembah kepada Allah, maka dia adalah budak atau hamba bagi selain Allah. Jadi merdeka adalah kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang masih jadi budak, budak uang, budak harta, budak jabatan, budak dunia, itu belum disebut sebagai orang yang merdeka. Belum. Kemerdekaan yang betul adalah ketika manusia berada dalam fitrahnya. Apa itu? Islam. Apa itu? Tauhid.
Kenapa? Setiap manusia, setiap kita lahir di muka bumi ini udah merdeka sebetulnya teman-teman semua. Karena teman-teman lihat dalam surah Al-A'raf 172 ya, semua orang yang terlahir di muka bumi ini sudah merdeka, yaitu mereka sudah bersaksi di hadapan Allah bahwa Allah satu-satunya Tuhannya mereka. Hal ini terlihat dalam surah Al-A'raf 172. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidana. Bukankah aku ini Tuhanmu, kata Allah. Kemudian ruh-ruh kita sebelum masuk ke alam rahim, sebelum masuk ke alam dunia, kita ada di alam yang namanya ruh. Ketika Allah tanya, bukankah aku ini Tuhanmu? Kemudian kita jawab, qalu bala syahidana. Kita jawab, betul ya Allah, kami bersaksi. Betul ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Jadi sebenarnya sebelum kita lahir ini kita sudah merdeka karena penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan budak yang lain-lain, bukan di bawah penjajahan yang lain-lain. Kita hambanya Allah Subhanahu wa taala. Namun kadang dalam perjalanan kemudian kita bisa berubah menjadi budak yang lain-lain. Kita jadi uh, budaknya yang tadi mau bilang, budaknya tahta, budaknya harta, budaknya dunia dan sebagainya. Apa kata Rasulullah dalam hadis surat Muslim? Setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah, tunduk kepada Allah. Selanjutnya nanti orang tuanya lah yang menjadikan dia yang lain-lain, Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi. Jadi, secara singkat, setiap Muslim harus memaknai bahwa kemerdekaan yang sebenarnya, mudah-mudahan suara Oma jelas ya, kemerdekaan yang sebenarnya adalah pembebasan dari segala bentuk kesyirikan yang dapat membuat kita menyimpang dari fitrah kita. Apa fitrah kita? Fitrah kita tadi dalam surah Al-A'raf 172. Ketika Allah tanya, bukankah aku ini Tuhanmu? Dan semua ruh kita bersaksi, betul ya Allah, kami bersaksi. Tapi ketika kita lahir ke dunia ini, dengan lingkungan, dengan orang-orang sekitar, dengan pengasuhan dan lain-lain, membuat kita nggak sesuai dengan fitrah kita. Karena fitrahnya kita adalah tunduk patuh, fitrahnya kita adalah menghamba kepada Allah. Asal muasal kita itu menghamba kepada Allah sesuai dengan perkataan ruhnya kita. Tapi lewat perjalanannya kita di muka bumi ini, kadang-kadang dia suka belok-belok gitu. Jadi kalau ditanya apakah kita sudah merdeka, kita yang tahu jawabannya. Kalau merdeka dalam artian mengusir penjajah, ya mungkin kalau merdeka hanya artinya seperti itu mungkin sudah. Tapi kalau apakah merdeka yang sebenarnya sudah betul-betul terlepas dari uh, peng, peng, budaknya dunia dan lain-lain, itu baru yang disebut sebagai kemerdekaan yang hakiki, kemerdekaan yang sebenar-benarnya. Jadi jangan kita memahami kemerdekaan secara sempit, teman-teman semua. Um, Kemerdekaan itu tidak tertindas dengan apapun, itu bisa berarti sangat luas. Karena ada di antara kita yang masih tertindas dengan banyak hal urusan dunia-dunia ini kan. Ada orang yang belum merdeka karena hidupnya masih terus bergantung dengan uang, tahta, atau kecintaan kepada dunia. Dia budaknya dunia, dia budaknya harta, dia budaknya tahta. Belum merdeka dia sebetulnya. Merdeka yang sejati adalah penghambaannya yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang setelah kita tadi memahami, oke, di masa lalu kita mengalami penjajahan yang luar biasa, namun umat Islam bersatu padu, karena memang mayoritas ya. Tentu ada yang lain-lain juga, namun kita mengetahui bahwa Islam ini adalah agama yang mayoritas bersatu padu, sehingga warna Islam itu terlihat dalam setiap uh, corak di negara kita ini. Kemudian yang kedua, kita sudah tahu makna kemerdekaan yang sebenarnya. Yang ketiga, saya mau bahas tentang bentuk penjajahan. Ada berbagai macam bentuk penjajahan sebetulnya. Pertama, penjajahan apa sih? Penjajahan bukan hanya sekedar Jepang menjajah Indonesia atau bukan hanya sekedar Belanda menjajah Indonesia, tapi penjajahan itu bentuknya banyak. Bentuk penjajahan yang pertama adalah penjajahan iblis kepada manusia. Itu bentuk penjajahan yang pertama. Seperti yang kita ketahui, kita nggak akan pernah lepas dari yang namanya iblis dan bala tentaranya, para syaitan. Para syaitan dan iblis senantiasa berusaha untuk menjadikan kita sebagai budaknya, menjadikan kita sebagai orang yang ditindas olehnya, istilahnya ya. Dan iblis dan syaitan berupaya untuk terus menyesatkan manusia, terus-menerus. Sebagaimana iblis menyebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 17. Apa kata iblis ketika diusir oleh Allah dari surga karena tidak mau bersujud kepada Adam alaihissalam? Kata iblis, karena engkau telah menghukum saya. Oke, oke. Apa kata iblis? Sebentar ya. Kata iblis teman-teman sekalian, karena engkau telah menghukum saya tersesat ya Allah.
karena iblis sangat sombong, tidak mau bersujud di kaki Adam alaihissalam. Kita nggak perlu panjang cerita ini karena teman-teman sudah tahu ceritanya bagaimana iblis dahulu adalah malaikat yang taat kepada Allah, tinggal di surga. Namun karena kesombongan yang sangat luar biasa membuat dia terusir dari surganya Allah. Makanya hati-hati dengan yang namanya sombong, karena kesombongan merasa lebih baik, itulah yang menyebabkan dosa pertama terjadi di surga maupun di dunia, yaitu yaitu iblis yang tadinya malaikat yang taat itu diusir dari surga karena sombong. Kemudian dosa pertama kali di muka bumi ini dosa pembunuhan Qabil kepada saudaranya Habil itu juga karena sombong, merasa diri lebih hebat atau lebih baik. Kita kembali teman-teman semua, penjajahan yang mungkin kita tidak sadari. Yang pertama itu justru penjajahan iblis dan syaitan bala tentaranya itu kepada manusia. Surah Al-A'raf ayat 17 ketika iblis mengatakan, "Engkau telah menghukum saya ya Allah, engkau telah menghukum saya tersesat. Saya berjanji akan benar-benar menghalangi hamba-hambamu ini dari jalan yang lurus." Itu janjinya iblis. Apa yang dikatakan oleh iblis? "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim." Apa kata iblis ini? Aku berjanji ya Allah akan menghalangi jalannya para manusia ini dari jalan yang lurus. Kemudian kata iblis, kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka mereka, dari depan mereka. Saya datangi mereka dari belakang mereka. Saya datangi mereka dari kanan mereka. Saya akan datangi mereka dari kiri mereka. Dan ayat tersebut dilanjutkan, dan engkau ya Allah tidak akan mendapati kebanyakan dari mereka yang taat kepadamu ya Allah. Jadi cara kerja syaitan macam-macam ya teman-teman, dari semua hal. Bahkan diceritakan ada satu ulama yang sangat soleh sepanjang hidupnya, di detik-detik terakhir wafatnya, syaitan menggodanya. Ya. Syaitan menggodanya untuk dia ragu, apakah surga dan neraka itu ada, apakah Allah itu ada. Di detik-detik wafatnya membuat setan itu berbisik-bisik supaya orang ini ragu terhadap kehidupan berikutnya. Ya, jadi cara kerja syaitan itu dahsyat luar biasa ya. Teman-teman lihat juga dalam surah Fatir ayat ke-6. Apa yang disebutkan oleh surah Al-Fatir ayat 6, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu. Maka anggaplah dia musuhmu. Karena sesungguhnya syaitan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Jadi hati-hati bahwa penindasan atau apa ya, syaitan akan mencari budak-budaknya, akan mencari orang-orang yang akan turut bersama-samanya di neraka nanti. Nah, nanti kalau sudah di neraka, seperti yang teman-teman tahu, syaitan akan berlepas diri daripada kita. Saya nggak nyuruh-nyuruh kamu. Kamu yang mau sendiri, kata syaitan. Dia berlepas diri daripada kita. Jadi, hati-hati dengan ini, teman-teman semua, bahwa mungkin kita belum merdeka karena salah satunya adalah bagaimana iblis berhasil dalam mengajak kita berbuat maksiat. Iblis nggak nyuruh kita berbuat dosa besar langsung pada saat itu juga, enggak. Iblis biasanya atau syaitan biasanya akan pelan-pelan. Sebagaimana ketika Nabi Adam alaihissalam akhirnya diusir dari surganya Allah, itu kan pelan-pelan dibujuk dulu Hawanya, orang yang terdekatnya, untuk ikut sama-sama menuju ke pohon untuk memakan buah yang kemudian kita kenal dengan buah khuldi, sampai akhirnya terusir. Jadi cara kerja syaitan pelan-pelan sampai kita terjerumus masuk ke dalamnya, sampai sedalam-dalamnya. Itu yang pertama, penjajahan iblis kepada manusia. Kemudian penjajahan yang kedua adalah penjajah manusia yang sangat berbahaya adalah nafsu dan syahwatnya. Nafsu dan syahwat, penjajahan kepada diri kita adalah nafsu dan syahwat kita yang selalu mengajak kita kepada kejelekan. Kita ini punya nafsu syahwat yang kalau tidak kita kendalikan, dia akan bisa memperbudak kita. Dia akan bisa menindas kita. Dia mengajak kita untuk selalu berbuat kejelekan. Teman-teman lihat surah Yusuf ayat ke-53. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innan nafsa la'amma ra'atum bisu. Sesungguhnya nafsu selalu menyuruh kepada kejahatan. Kadang-kadang kalau kita melakukan sesuatu kan kita kan kadang suka maju mundur gitu kan, memperturutkan hawa nafsu tapi ditahan hawa nafsunya. Teman-teman punya pengalamannya masing-masing lah dalam urusan mengendalikan hawa nafsu ini. Nafsu ini teman-teman sekalian ini bahaya ya. Ini nafsu lawamah, yaitu nafsu yang membuat jiwa kita ini selalu goncang. Dan kalau kita nggak arahkan ini berbahaya karena akan membawa kita menuju kepada keburukan. Dan sebetulnya nafsu lawamah ini, nafsu yang mengajak kita kepada keburukan ini bisa
kita redam atau bisa kita atasi dengan mempelajari ilmu agama, memperkuat ruhiyah kita. Memperturutkan hawa nafsu banyak ya teman-teman sekalian. Bagaimana kita ingin menambah penghasilan dengan cara yang batil, misalnya dengan mencuri, dengan cara curang. Bagaimana kita berhubungan dengan lawan jenis yang tidak terkontrol misalnya. Itu semuanya hawa nafsu. Nafsu lawamah yang mengajak kita kepada keburukan. Jadi hati-hati bagi orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya. Ada satu kisah, namanya kalau tidak salah Abdurrahman. Beliau ini adalah seorang penghafal Quran di zaman dulu dan bersama dengan para pasukan Islam ingin menyerang Romawi. Namun apa yang terjadi teman-teman semua ketika sampai di satu tempat ia bertemu dengan seorang wanita dan dia jatuh cinta kepada wanita tersebut. Sehingga dia melupakan tujuan utamanya untuk datang ke tempat itu untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Abdurrahman ini adalah seorang penghafal Al-Quran. Teman-temannya senantiasa mengingatkan Abdurrahman untuk tidak memperturutkan hawa nafsunya untuk menjalin hubungan sangat dekat dengan wanita tersebut. Namun Abdurrahman tak kuasa menahan cintanya. Singkatnya, ia akhirnya bersama dengan perempuan tersebut dan meninggalkan pasukan Muslim lainnya. Bertahun-tahun setelah itu, beberapa pasukan Muslim bertemu lagi dengan Abdurrahman dan seluruh hafalannya telah hilang. Dan dia menjadi budak atau menjadi orang yang hamba sang kekasihnya. Cintanya membuat dia menjadi orang yang menjadi hamba bagi sang kekasihnya, gitu. Dan banyaklah cerita-cerita lainnya ya teman-teman semua, bagaimana ternyata penjajahan itu datang dalam berbagai macam bentuk. Salah satunya adalah penjajahan yang bentuknya nafsu dan syahwat. Yang ketiga, apalagi penjajahan yang ada? Yang ketiga itu adalah penjajahan dalam bentuk dunia, cinta dunia, budaknya dunia. Ini betul-betul menjadi sebuah apa ya, cinta dunia berlebih-lebihan, mengejar dunia berlebih-lebihan. Ini merupakan salah satu bentuk penindasan teman-teman semua ya. Dia menjadikan dunia itu menjadi tujuan utamanya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan budaknya dunia? Budaknya dunia itu apa sih? Macam-macam. Beberapa budak dunia itu apa? Fitnah yang ada di dunia ini apa? Ada wanita bagi laki-laki ya, bagi perempuan ya laki-laki. Kemudian ada harta, ngejar wanita mati-matian atau ngejar laki-laki mati-matian, menjadi budaknya orang ini. Seperti tadi kisah Abdurrahman tadi. Kedua, budaknya harta. Kayaknya terus dikejar, dikejar. Ada waktu 24 jam. Waktu 24 jam bagi kita ini kan harus dibagi. Ada waktu untuk ibadah kepada Allah, ada waktu untuk sama keluarga, ada waktu untuk istirahat, ada waktu untuk kerja, ada waktu untuk lain-lain. Tapi dia gunakan 24 jam ini memang untuk harta terus. Nggak ada waktu dia untuk beribadah khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala sekian jam tuh nggak ada. Dia rasa kurang terus. Jadi budaknya harta dia. Dan ketiga tahta. Bagaimana dia jadi budaknya tahta, dia ngerasa bahwa ini harus dikejar mati-matian, dia rela melakukan berbagai macam cara supaya mendapatkan tahta itu, bahkan dengan cara-cara yang batil. Dia kerahkan semua kemampuannya, semua kehidupannya untuk mendapatkan tahta ini. Jadi budaknya tahta. Jadi teman-teman semua, apa kata Rasulullah SAW ketika ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, tolong beritahukan kepada kami satu amalan di mana pelakunya akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh manusia. Apa kata Rasulullah SAW? Zuhudlah terhadap dunia. Niscaya engkau akan dicintai oleh Allah dan bersikap zuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia. Niscaya engkau akan dicintai oleh manusia. Betul kita hidup di dunia, kita bekerja untuk mendapatkan kehidupan yang baik, betul. Namun dalam 24 jam, bukan kehidupan kita untuk bekerja terus, atau kehidupan kita untuk mencari tahta terus, mencari harta terus, hidup yang seimbang, hidup yang balance. Teringat kisahnya Abu Darda dengan Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi sangat bingung dengan Abu Darda karena setiap hari kerjanya ibadah. Kata Salman, tidak begitu, wahai Abu Darda. Ada waktu untuk engkau ibadah, ada waktu untuk engkau kerja, ada waktu untuk engkau bersama dengan keluarga. Harus seimbang dalam kehidupan ini. Jangan kita menjadi orang yang gila dunia ya teman-teman semua, gila harta. Seperti yang kita tahu, semakin kita kejar semakin jauh. Tapi kalau akhirat kita kejar artinya mengawali setiap aktivitas kita dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan datang insya Allah. Keempat, penjajahan apa yang bentuk penjajahan apa lagi yang harus kita tahu? Ternyata penjajahan dalam bentuk perang pemikiran.
Ini model penjajahan yang bahaya teman-teman semua karena dia sangat halus melalui media-media. Contoh, kita ini umat Islam ya teman-teman semua. Umat Islam tuh punya karakter tersendiri, punya sifat-sifat tersendiri. Tapi media-media yang kita tonton sehari-hari, yang sebenarnya berisi larangan-larangan Allah, karena sering kita lihat, maka kita menganggap itu perbuatan yang normal. Misalnya, dengan internet, dengan sosial media, apa contohnya ya, misalnya dengan berbagai macam yang kita dengar, kita lihat, sebenarnya itu tidak ada dalam ajaran Islam atau itu perbuatan yang tidak boleh di dalam agama Islam. Namun karena itu sudah kita lihat berhari-hari, bertahun-tahun, kita akhirnya menganggap itu sebuah sebuah hal yang normal dan sebuah hal yang biasa. Nah, itu hati-hati. Itu membuat akhirnya kita jadi penjajahan dalam bentuk perang pemikiran. Yang maknanya adalah kita menormalkan sesuatu yang salah. Bahkan kita menganggap, bahkan sebagian orang mendukung sesuatu yang salah dalam ajaran agama kita. Banyak contohnya ya teman-teman semua. Misalnya tayangan-tayangan yang em, jauh dari nilai-nilai Islam. Bahkan kadang-kadang nilai-nilai Islam ini menjadi asing. Kadang-kadang kita akan dianggap sebagai orang yang ketinggalan zaman atau orang yang terlalu konvensional, terlalu masa lampau gitu ya. Padahal kita berusaha, memang Islam itu datang dengan yang asing dan akan kembali dengan sesuatu yang asing. Namun kita sebagai orang Indonesia yang mayoritas Muslim, seharusnya masih punya karakter-karakter Muslim itu. Gini contoh sederhananya teman-teman sekalian. Kalau kita lihat di sosial media, ada public figure atau siapapun yang kemudian sholat, kita rasa, Masya Allah, sesuatu yang kita, Alhamdulillah itu bagus. Namun itu sesuatu yang wajib, yang harusnya semua orang Islam melakukannya, gitu. Jadi bukan sesuatu yang kita amaze karena sesuatu yang wajib gitu. Alhamdulillah dia sholat misalnya, tapi eh, kenapa saking banyakkah orang-orang yang tidak sholat sampai kita apa ya, kita menganggap itu sesuatu yang luar biasa sholat lima waktu. Cuma maksudnya di tengah-tengah gempuran berbagai macam video-video dan foto-foto dan sebagainya ini membuat kita ngerasa bahwa sesuatu yang harusnya wajib menjadi sesuatu yang sangat luar biasa gitu. Dan sebaliknya sesuatu yang kita anggap, misalnya ya dalam agama Islam kita tahu bahwa umat Islam ini perempuan-perempuannya dalam surah Al-Ahzab 59, Allah berfirman yudinina alaihina min jalabibihinna dzalika adna yafrana fala yudain, suruh menutup aurat. Lalu di tayangan-tayangan setiap hari di mata kita, di negara kita yang mayoritas Islam ini kita lihat pakaian-pakaian terbuka, dan kita anggap itu sesuatu yang normal, sesuatu yang biasa. Yang padahal itu nggak biasa, karena Allah menyuruh kita menutup aurat. Itu hal terkecil lah, dan lain-lain. Jadi ini hati-hati bahwa umat Islam harus punya karakternya tersendiri. Memang kita hidup di lingkungan yang beragam, tapi umat Islam punya ciri khas tersendiri, dan dia pegang teguh keyakinan yang telah dia yakini itu. Ya, jadi jangan kita ini dijajah dengan berbagai macam tayangan-tayangan, media-media yang membuat kita pada akhirnya merasa menormalisasikan sesuatu yang tidak betul dalam agama kita. Nah, berikutnya setelah kita tahu berbagai macam bentuk penjajahan-penjajahan, bagaimana cara kita mensyukuri kemerdekaan kita? Bagaimana cara kita berterima kasih kepada Allah atas kemerdekaan yang Uma bahas pada kali ini, kemerdekaan mengusir penjajah ya teman-teman semua. Kemerdekaan bangsa Indonesia ini alhamdulillah terlepas dari berbagai macam rongrongan para penjajah yang dikatakan 350 tahun dijajah oleh Belanda dan dijajah oleh Jepang dan sebagainya. Ini adalah satu hal yang wajib kita syukuri. 78 tahun yang lalu kita memproklamirkan kemerdekaan kita. Dan teman-teman ingat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ketika teman-teman upacara, ada bunyi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Apa arti kalimat ini? Ini jelas bahwa para pendahulu kita memahami bahwa kemerdekaan adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi kemerdekaan yang kita dapatkan sekarang semuanya berkat dari rahmat Allah, berkat dari kasih sayang Allah. Masya Allah ya, indah ya. Dalam setiap butir-butir itu semuanya mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam surah Ibrahim ayat 7 dikatakan apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Kalau engkau bersyukur, kalian bersyukur, Allah akan tambahkan nikmat. Kalau kalian tidak bersyukur, azab Allah sangat pedih. Teman-teman, kita tidak bisa menutup kemungkinan bahwa Allah mudah memberikan kemerdekaan. Artinya Allah sudah berikan kemerdekaan. Lalu suatu hari nanti Allah bisa cabut dengan menggantinya dengan azab, mudah bagi Allah, gampang bagi Allah. Namun kalau bersyukur kata Allah, Allah akan tambahkan nikmat itu. Kalau nggak bersyukur, Allah berikan azab. Azab Allah sangat pedih. Banyak sekali kita lihat di cerita-cerita masa lampau di mana satu tempat yang Allah azab karena ada orang soleh di dalamnya.
Ada orang baik di dalamnya, tidak mau melakukan apa-apa untuk mencegah kemungkaran, untuk mencegah keburukan. Akhirnya Allah azab satu tempat itu semuanya. Orang soleh yang berada di dalamnya, orang baik yang ada di dalamnya. Kau diam saja, tidak melakukan sesuatu untuk melindungi negerimu, untuk melindungi lingkunganmu. Jadi kita diminta bersyukur. Bersyukurnya caranya gimana? Bersyukur bukan hanya di lisan. Alhamdulillah, betul. Bersyukur juga di hati, tapi bersyukur juga dengan action kita. Jadi beberapa cara bersyukur yang kita bisa tampakkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu bersyukur dengan tadi Uma katakan lisan kita dalam bentuk kalimat-kalimat tahmid ya. Kemudian kita berterima kasih. Jangan lupa teman-teman sekalian, ketika kita upacara ada yang namanya mengheningkan cipta kan. Mengheningkan cipta itu bukan sekedar menunduk saja mengenang jasa para pahlawan, tapi mendoakan. Mendoakan bahwa mereka telah memberikan jiwa raganya agar kita bisa hidup di tempat yang tenang. Seperti Indonesia. Mohon izin, guru kami ada dari Palestina, Gaza, yang mengajar juga di Masjid Hufad. Beliau katakan, ya Allah, kami ini hidup di Gaza, ya Allah. Masya Allah, masih dengan penjajahan demi penjajahan. Sehingga bersyukurlah hidup di Indonesia tenang, nggak dengar apa letusan ini, letusan itu, nggak ada yang terbang di atas ya pesawat dan sebagainya. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah dengan cara salah satunya mendoakan para orang-orang yang telah berjasa untuk kita bisa hidup di Indonesia dengan tenang. Kalau kita pergi ke berbagai macam negara, banyak pengungsi-pengungsi, teman-teman sekalian. Kemarin mohon izin Uma pergi ke Mekah, bertemu dengan orang Syria. Uma tanya, Bapak tinggal, udah tua bapaknya, Bapak tinggal di sini sama siapa? Saya sendiri di sini. Anak saya ada yang di Turki, ada yang kemana, kemana. Kenapa berpecah belah? Karena mengungsi. Di daerah mereka, di negara mereka tidak kondusif. Sehingga mereka mengungsi kemana-mana, berpecah antar keluarga satu sama lain ke negara yang berbeda-beda. Kita tinggal di Indonesia dengan tenang, dengan keluarga kita lengkap, teman-teman semua. Maka bersyukur kita bisa mendapatkan ketenangan itu. Kemarin kita merayakan 17 Agustus dengan semarak meriah, penuh dengan tawa, canda, Masya Allah, bersyukur kepada Allah. Caranya doakan. Kita tidak hanya doa untuk orang tua kita, tidak hanya doa untuk guru-guru kita, tapi doakan orang-orang yang telah berjasa yang membuat kita bisa tinggal di Indonesia ini dengan tenang. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Abu Daud? Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia berarti tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdoa untuk para pahlawan kita. Kemudian mensyukuri kemerdekaan ya adalah dengan mengisi kemerdekaan itu sendiri. Mengisinya dengan cara apa? Mengisinya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kemaksiatan. Ingat, banyak sekali negara-negara, negeri-negeri yang diazab oleh Allah gara-gara banyak maksiat di dalamnya. Teman-teman lihat dalam surah Al-Hajj ayat ke-41. Apa kata Allah dalam surah Al-Hajj ayat 41? Orang-orang yang Allah teguhkan kedudukan mereka di muka bumi ini, niscaya mereka mendirikan sembahyang, mereka menunaikan zakat, orang-orang di dalamnya menyuruh saling berbuat ma'ruf, dan saling mencegah dari perbuatan mungkar, dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Dalam surah Al-Hajj ayat 41, apa kata Allah? Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi ini. Apa artinya? Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi ini. Salah satu artinya berarti dalam bentuk kemerdekaan yang Allah kasih dari para penjajah. Allah teguhkan kedudukan kita di muka bumi ini. Niscaya orang-orang di dalamnya adalah orang-orang yang mendirikan sembahyang, mendirikan salat. Orang-orang di dalamnya adalah orang-orang yang berzakat. Hablum minallah, hablum minannas yang terjaga. Orang-orang di dalamnya adalah orang-orang yang menyuruh kepada perbuatan baik, mencegah pada perbuatan mungkar, dan kembali kepada Allah segala macam urusan. Jadi, di sini kita bisa lihat bahwa insya Allah, teman-teman semua, Indonesia ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Apa itu artinya? Negara kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sebuah negara yang atau bangsa yang penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebuah negara atau bangsa yang sejahtera. Sebuah negara dan bangsa yang penuh dengan kedamaian. Itu namanya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sebuah negara yang dicintai, yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa mengisi kemerdekaan dengan cara apa? Supaya kita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, mengisi kemerdekaan dengan setiap kita, apapun peran kita, menjadi orang yang lebih taat kepada Allah. Pelajar yang taat kepada Allah. Engkau belajar dalam rangka ibadah kepada Allah. Engkau mendapatkan ilmu dan kembalikan ilmu itu kepada hamba Allah lainnya. Kita yang bekerja, jadikan bekerja itu sebagai jalan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan bermaksiat, lebih mendekatkan diri kepada Allah. Kita bekerja dengan niatan ibadah untuk tidak meminta-minta pada orang, untuk bisa menafkahi orang-orang yang kita cintai. Ibu-ibu rumah tangga yang kita lakukan semuanya adalah niatan untuk ibadah.
rumah kita tenang, tentram, kita bisa membawa dan menghantarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Seperti itu. Jadi mengisi kemerdekaan sesuai dengan kapasitas kita masing-masing, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Tapi tadi syaratnya, kalau mau Allah teguhkan kedudukan kita di muka bumi ini, Allah selamatkan negeri kita ini, kata Allah, dirikanlah sembahyang, artinya hubungan yang baik dengan Allah, tunaikanlah zakat, punya hubungan baik dengan sesama manusia. Salinglah engkau, jangan soleh sendirian, jangan baik sendirian, menyuruh perbuatan ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Itu jawabannya. Surah Al-Hajj ayat ke-41. Insya Allah dengan begitu mudah-mudahan kita bisa menjadi negeri yang besar. Kita support orang-orang yang telah mengharumkan nama bangsa ini atau support orang-orang yang berbuat kebaikan. Sebagaimana Allah katakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Kalau ada orang-orang berprestasi, tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Ketika ada perbuatan dosa, perbuatan buruk, jangan kita ikut-ikutan dalam hal seperti itu. Energi kita simpan untuk bisa belajar dengan baik dan bisa berkontribusi dengan baik untuk mengisi kemerdekaan. Mengisi kemerdekaan gak usah susah-susah. Seorang ibu rumah tangga bisa mengisi kemerdekaan dengan mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang baik. Seorang guru mengisi kemerdekaan dengan berusaha jadi guru yang baik untuk anak-anaknya. Murid bisa mengisi kemerdekaan dengan belajar yang sungguh-sungguh. Seorang kepala keluarga mengisi kemerdekaan dengan bekerja yang totalitas, sepenuh hati, memberikan kontribusi terbaik. Jadi semua dari kita bisa mengisi kemerdekaan sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Dan hati-hati dengan berbagai macam jenis penjajahan dari para syaitan, dari hawa nafsu, dari perang pemikiran, kemudian yang lain-lain. Mudah-mudahan Allah SWT membuat kita benar-benar menjadi orang yang merdeka, merdeka secara hakiki ya teman-teman semua. Dan menjadi hamba Allah yang sejati, yaitu apa? Menjadi hamba Allah yang menunaikan hak Allah. Itu kemerdekaan yang mengantarkan kepada kebahagiaan insya Allah. Terakhir dari Uma, ingat dalam surat Dariyat ayat 56 Allah katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Semua yang kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan ini, membuat bangsa ini lebih baik, diawali dari diri kita sendiri, bahwa semua yang kita lakukan adalah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu Allah teguhkan kedudukan kita di muka bumi ini. Allah tolong kita dalam setiap episode kehidupan kita insya Allah. Baik, Alhamdulillah sudah selesai pada hari ini. Sudah jam 11. Mudah-mudahan ada manfaatnya apa yang Uma sampaikan. Kita akan bertemu minggu depan insya Allah. Uma akan coba jawab satu pertanyaan sebentar. Pertanyaan yang pertama. Oke. Udah ya teman-teman, jangan nanya dulu karena nanti pertanyaannya jadi naik-naik ke atas. Makasih untuk teman-teman yang sudah mencatat ya. Ada catatan-catatannya di sini. Oke, pertanyaan dari Wit Darwanti. Bagaimana cara kita istiqomah untuk taat buat Indonesia? Maksudnya mungkin istiqomah untuk berbuat satu kebaikan untuk Indonesia kali ya. Teman-teman semua ingat bahwa semua dari kita adalah hamba Allah yang spesial. Artinya Allah memberikan kecerdasan kepada seluruh kita dengan kecerdasan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, karena kita tahu bahwa semua dari kita adalah orang-orang yang cerdas, maka kita isi kecerdasan kita itu, kita sungguh-sungguh dengan bidang yang kita pilih, apapun itu ya, sungguh-sungguh dalam melakukannya, dan insya Allah engkau menjadi bintang di bidangmu itu. Ibu rumah tangga sungguh-sungguh menjalankan tugasnya sebagai ibu rumah tangga, engkau jadi bintang di rumah tangga itu, menjadi favorit bagi anak-anakmu, bagi suamimu. Seorang pelajar, totalitas, berikan yang terbaik. Kalau engkau mau berkontribusi untuk bangsa Indonesia, berikan yang terbaik semampumu. Tugas kita adalah DUIT, duit ya, doa, usaha, ikhtiar, tawakal ala Allah. Dan terakhir dari saya, mungkin ayah saya selalu mengajarkan pada kami bertiga, kebetulan tiga anaknya perempuan-perempuan, tidak boleh kalian ini kalah sebelum berperang. Apa maksud kalah sebelum berperang? Gak boleh seorang kita mengatakan saya nggak bisa, saya bodoh, saya nggak berbakat, saya nggak berguna. Nggak boleh. Kalimat itu artinya engkau kalah sebelum berperang. Sebelum mencoba, engkau sudah menjudge dirimu sendiri. Padahal Allah memberikan potensi yang besar kepada dirimu. Engkau cerdas, engkau hebat, engkau berharga, engkau luar biasa. Namun dengan kata-katamu, engkau merendahkan dirimu sendiri. Dan membuat dirimu tidak bersemangat dalam meraih berbagai macam kebaikan. Padahal Allah sudah memberikan potensi yang begitu besar untuk dirimu. Nah, karena itu kita semua adalah bintang di bidang kita masing-masing. Kita berusaha untuk menjadi khairul ummah, umat yang terbaik seperti yang disematkan Allah kepada kita semua sebagai umat terbaik.
dengan kita melejitkan potensi semampu yang kita bisa insya Allah dan berguna sebagaimana Rasul katakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Semoga Allah bantu teman-teman semua untuk betul-betul mengisi kemerdekaan dengan sungguh-sungguh. Bermain boleh tapi tidak terlalu banyak bermain-main. Dan pekerjaan kita besar, umat Islam adalah hamba terbaik. Hidupnya bukan untuk dirinya sendiri saja, tapi memikirkan umat lainnya. Karena kita diberi gelar umat terbaik. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu sekalian umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, yang kau peduli kepada manusia lainnya untuk mengajak pada kebaikan dan mencegah pada kemungkaran. Baik, sekian dari Uma. Terima kasih. Mudah-mudahan kita ketemu di lain waktu. Uma mohon izin pamit duluan dikarenakan ada hal lainnya, harus menemani Ibrahim ke sekolah dan sebagainya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semangat selalu dalam berkarya, produktif, jadi orang-orang hebat, dan tetap rendah hati bahwa engkau bukan siapa-siapa, semuanya atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.